Selamat datang di kelas online Esai Ilmiah. Bertemu lagi dengan saya, Siftian, selaku mentor yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi kode etik ilmiah dan teknik sitasi. Pada video kali ini, Sobat Nisa akan belajar mengenai kode etik ilmiah dan cara melakukan sitasi atau pengutipan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita pelajari tentang materi ini lebih lanjut. Berbicara tentang kode etik ilmiah, menurut Sobat Nisa, mana yang tidak boleh dilakukan dalam kode etik ilmiah? Pertama, fabrikasi. Kedua, plagiarisme. Ketiga, falsifikasi. Jika kamu berpikir jawabannya adalah plagiarisme, maka jawaban Sobat Nisa kurang tepat. Jawabannya adalah semua benar. Baik fabrikasi, plagiarisme, maupun falsifikasi adalah hal-hal yang melanggar kode etik ilmiah. Sobat Nesa perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan kode etik ilmiah. Secara definisi, kode etik ilmiah merupakan etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum dengan tujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kejahatan ilmiah yang dilakukan oleh penulis seperti fabrikasi, plagiarisme, dan juga falsifikasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ketiga kejahatan ilmiah tersebut? Yang pertama adalah fabrikasi. Fabrikasi merupakan tindakan mengarang atau membuat data hasil penelitian tanpa ada proses ilmiah yang dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, seorang penulis ingin memasukkan data pemuda Indonesia berusia 17 tahun hingga 20 tahun yang menyukai bidang pertanian dalam karya tulisnya. Namun, penulis tersebut tidak dapat menemukan referensi serta tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh data tersebut melalui survei. Akhirnya, penulis tersebut mengarang datanya sendiri agar mendukung esai yang ia buat. Tindakan inilah yang dinamakan dengan kejahatan ilmiah fabrikasi. Yang kedua yaitu plagiarisme. Secara definisi, plagiarisme merupakan tindakan mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai pemiliknya. Selain itu, mengutip suatu kalimat atau pernyataan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya juga termasuk dengan plagiarisme. Lalu, yang ketiga ada falsifikasi. Falsifikasi merupakan tindakan pemalsuan dari manipulasi, hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Sebagai contoh, terdapat seorang penulis atau peneliti yang telah melakukan eksperimen dan mendapatkan data dari eksperimen yang dilakukan tersebut. Namun, hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya, peneliti tersebut memutuskan untuk memanipulasi data tersebut agar seolah-olah eksperimen yang dilakukan tersebut berhasil. Kejadian tersebut dapat disebut dengan kejadian ilmiah, kejahatan ilmiah falsifikasi. Sobat Nisa guna menghindari juga ketiga kejahatan ilmiah tersebut, penulis atau peneliti harus memiliki integritas yang tinggi. Lalu, penulis atau peneliti juga dapat melakukan yang namanya sitasi atau kutipan pada berbagai referensi ilmiah agar terhindar dari kejahatan ilmiah selanjutnya. Setelah Sobat Nisa memahami mengenai kejahatan ilmiah, maka kita belajar tentang sitasi. Secara definisi, sitasi merupakan teknik yang berguna untuk memberitahu kepada pembaca terkait bagian-bagian tertentu dari tulisan yang bersumber dari suatu referensi. Selain itu, sitasi juga digunakan sebagai kredit kepada sumber utama dan cara awal menghindari yang namanya plagiarisme. Terdapat beberapa style dalam pengutipan suatu karya yang dapat Sobat Nisa gunakan, antara lain APA, Harvard, Vancouver, yang mana menggunakan nama dan juga tahun. Sedangkan ada juga IEE yang menggunakan penomoran. Style ini akan digunakan atau disesuaikan dengan panduan dari esai yang akan dibuat oleh Sobat Nisa sendiri. Setelah Sobat Nisa belajar mengenai dasar-dasar kode etik ilmiah dan stylenya, sekarang mari kita coba implementasikan. Dalam mengutip Sobat Nisa juga jangan untuk melakukan copy paste, di mana untuk melakukan hal tersebut kita perlu adanya parafrase terhadap sumber yang ditemukan. Apa yang dimaksud dengan parafrase? Parafrase adalah teknik untuk menuliskan kembali sumber yang didapat menggunakan gaya bahasa Sobat Nisa sendiri tanpa merubah maknanya. Mari kita implementasi langsung guna memperkuat
pemahaman Sobat Nisa berikut sebagai contoh. Ada sebuah artikel ilmiah yang tertuliskan sebagai berikut. Pada artikel tersebut dituliskan bahwa pengujian mendapatkan hasil persentase black box testing sebesar 100% dari uji kebutuhan fungsional oleh ahli materi didapatkan persentase 80% dengan kategori baik. Ketika Sobat Nisa akan mengutip tulisan tersebut, maka Sobat Nisa harus menaati peraturan yang kakak sebutkan sebelumnya, yaitu melakukan paraphrase. Contohnya adalah sebagai berikut. Putra et al. 2020 melaporkan bahwa media pembelajaran berbasis mobile pada hidrokarbon yang telah dibuat memiliki nilai keberhasilan maksimal atau 100% dari segi pengujian secara fungsional. Atau Sobat Nisa dapat juga menuliskan seperti ini ya, misalnya. Media pembelajaran berbasis mobile pada hidrokarbon telah lolos hasil pengujian secara fungsional dengan lolos pengujian sebanyak 10 dari 10 kali atau memperoleh keberhasilan sebesar 100%. Putra et al. 2020. Dalam melakukan pengutipan, Sobat Nisa juga perlu memperhatikan jumlah penulis pada sumber. Adapun beberapa aturannya adalah sebagai berikut. Jika Sobat Nisa menumpukan sumber dengan satu penulis, maka Sobat Nisa dapat menuliskannya dengan cara nama akhir penulis, kurung buka, tahun, kurung tutup. Atau Sobat Nisa juga bisa menerapkan kurung buka, nama akhir penulis, kemudian koma, tahun, kurung tutup. Contohnya, misal Sobat Nisa menemukan artikel dengan tahun 2022 dan nama penulisnya Novia Putri, maka kalian dapat menuliskannya dengan cara secara urut Putri, menurut Putri, kurung buka 2020, kurung tutup. Atau dapat juga menuliskannya dengan kurung buka Putri, 2022, kurung tutup. Jika Sobat Nisa menemukan sumber dengan dua penulis, maka Sobat Nisa dapat menuliskannya dengan cara nama akhir penulis pertama dan nama akhir penulis kedua, kurung buka, tahun, kurung tutup. Atau Sobat Nisa juga bisa menuliskannya dengan cara kurung buka, nama akhir penulis pertama dan nama akhir penulis kedua, koma, tahun, dan juga kurung tutup. Nah, contohnya misalkan, Sobat Nisa menemukan artikel dengan tahun 2002 dengan nama penulis pertamanya Novia Putri dan nama penulis keduanya adalah Ahmad Putra. Maka kalian dapat menuliskannya dengan cara menurut Putri dan Putra, kurung buka 2022, kurung tutup. Atau Sobat Nisa dapat juga menuliskannya dengan cara kurung buka Putri dan Putra, 2022, kurung tutup. Jika Sobat Nisa menemukan sumber dengan 3 penulis, maka Sobat Nisa dapat menuliskannya dengan cara nama akhir penulis pertama ditambahkan dengan et al. Kurung buka, tahun, kurung tutup. Atau Sobat Nisa juga dapat menuliskannya dengan cara kurung buka, nama akhir penulis pertama, et al, titik, koma, tahun, dan kurung tutup. Contohnya, misalkan Sobat Nisa menemukan artikel dengan tahun 2022 dengan nama penulis pertamanya Novia Putri, nama penulis kedua Ahmad Putra, dan nama penulis ketiganya Ahmad Hanis. Maka kalian dapat menuliskannya dengan cara menurut Putri et al, titik, kurung buka, 2022, kurung tutup. Atau Sobat Nisa juga bisa menuliskannya dengan cara kurung buka, Putri et al, titik, koma, dan tahun 2022, kurung tutup. Sebelum ditutup, coba kita review ya, ulang mengenai materi kita pada sesi kali ini terkait dengan kode etik ilmiah dan teknik sitasi. Terdapat 3 hal yang menjadi kejahatan ilmiah, yaitu fabrikasi, plagiarisme, dan juga falsifikasi. Kejahatan ilmiah ini dapat dicegah dengan melakukan sitasi atau berupa kutipan yang perlu diinputkan ke dalam karya ilmiah. Kemudian terdapat 4 style sitasi yang dapat Sobat Nisa gunakan, antara lain Harvard, APA, IEEE, dan juga Vancouver. Selain itu, Sobat Nisa juga harus memperhatikan jumlah penulis pada sumber, entah itu 1 penulis, 2 penulis, atau 3 penulis, dan lebih nantinya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Selamat, Sobat Nisa telah berhasil menyelesaikan materi kode etik ilmiah dan teknik sitasi. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Mulai menulis, dahsyat berprestasi.